Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Mukaroma dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muadi Setiabudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pergeseran perilaku belanja dari diskon hunting ke Gamified Membership, analisis ekonomi mikro terhadap loyalitas dan keputusan pembelian konsumen digital pada mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen pengampu Pak Syariful Ikhwan STMM. Topik ini dipilih karena perkembangan marketplace saat ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berbelanja, tetapi juga mengubah cara konsumen mengambil keputusan ekonomi. Berbagai fitur seperti point reward, cashback, level keanggotaan, dan permainan digital membuat aktivitas belanja menjadi lebih menarik, sekaligus lebih kompleks jika dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro. Kita lanjut pada slide kedua adalah The Digital Chessboard dan Behavioral Levers. Transisi masif aktivitas ke platform digital fase awal didominasi kompetisi berburu diskon, strategi bakar uang membebani profitabilitas korporasi, kompetisi bergeser pada taktik retensi pelanggan, gamifikasi menjadi solusi stabilitas bisnis baru. Perkembangan marketplace dapat diibaratkan seperti permainan catur digital yang penuh strategi. Jika dahulu perusahaan hanya bersaing melalui harga dan kualitas produk, saat ini persaingan berkembang menjadi upaya mempengaruhi perilaku konsumen melalui berbagai fitur yang dirancang secara khusus. Marketplace tidak hanya menjual barang, tetapi juga menciptakan pengalaman yang membuat konsumen ingin terus kembali menggunakan platform tersebut. Melalui sistem poin, misi harian, voucher, hingga program loyalitas, berusaha meningkatkan keterikatan konsumen sehingga aktivitas membuka aplikasi menjadi kebiasaan sehari-hari. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bersaing memperebutkan transaksi, tetapi juga perhatian dan perilaku konsumen. Kita lanjut pada slide ketiga, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gamifikasi mengubah utilitas menjadi hedonis, bagaimana permainan memanipulasi garis kendala anggaran, dan apa implikasi strategi ini pada oligopoli. Pertama, bagaimana gamifikasi dapat mengubah utilitas atau kepuasan yang diperoleh konsumen ketika berbelanja. Kedua, bagaimana fitur-fitur tersebut mempengaruhi cara konsumen memandang keterbatasan anggaran yang mereka miliki. Ketiga, bagaimana strategi Gamified Membership mempengaruhi persaingan pasar digital yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Rumusan masalah ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan teknologi tidak hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga pada perilaku ekonomi masyarakat. Kita lanjut pada slide keempat, yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis transformasi utilitas konsumen digital terkini, mengkaji rotasi grafis kurva kendala anggaran, mengevaluasi dampak ekonomi, efek penguncian konsumen. Dan ini bertujuan menjelaskan bagaimana gamifikasi mempengaruhi perilaku konsumen, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pola konsumsi mereka. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi dampak strategi tersebut terhadap persaingan pasar dan efektivitas perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Kita lanjut pada slide kelima, yaitu landasan teori pertama, utilitas dan anggaran. Fokus utilitarian, kepuasan dari fungsi utama produk, anggaran, kapasitas finansial real milik konsumen, diskon hunting opportunities, mengejar harga termurah. Fokus hedonis,
Kepuasan dari pengalaman emosional interaktif, sensitivitas harga tinggi meminimalkan loyalitas merek. Dalam ekonomi mikro terdapat konsep utilitas yang berarti tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi barang atau jasa. Secara umum, konsumen diasumsikan akan memilih barang yang mampu memberikan utilitas tertinggi sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Selain utilitas, terdapat pula konsep budget constraint atau keterbatasan anggaran. Setiap individu memiliki sumber daya yang terbatas sehingga harus menentukan prioritas pengeluaran. Namun, dalam era digital, kedua konsep ini memiliki perkembangan. Kepuasan tidak lagi hanya berasal dari barang yang dibeli, tetapi juga dari pengalaman yang diperoleh selama proses pembelian berlangsung. Kita lanjut pada slide ke-6, yaitu landasan teori perilaku. Yang pertama, loss aversion, rasa takut kehilangan poin. Ini psikologi. Lock-in effect, konsumen enggan pindah aplikasi. Yang kedua adalah ekonomi mikro, pasar monopolistik, diferensial layanan melalui fitur. Switching cost, kerugian psikologis berganti platform. Pasar oligopoli, dominasi segelintir platform. Pendekatan ini menjelaskan bahwa manusia tidak selalu bertindak rasional ketika mengambil keputusan ekonomi. Faktor emosi, persepsi, kebiasaan, dan pengaruh lingkungan seringkali mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam konteks marketplace, berbagai fitur gamifikasi memanfaatkan aspek psikologis tersebut untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Akibatnya, keputusan pembelian tidak selalu didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga pada dorongan emosional yang muncul selama menggunakan aplikasi. Lanjut pada slide ke-7, yaitu transisi strategi Shopee dan Tokopedia. Platform menggantikan subsidi harga secara agresif. Shopee terapkan permainan interaktif Shopee Tanam. Tokopedia, TikTok integrasikan misi belanja berbasis video. Insentif kini mensyaratkan investasi waktu konsumen. Langkah revolusional ini mengakhiri era bakar uang. Nah, pada tahap awal, marketplace berfokus menyediakan tempat transaksi yang mudah dan aman. Kemudian, persaingan berkembang melalui diskon besar-besaran, cashback, dan gratis ongkir. Saat ini, strategi tersebut berkembang menjadi sistem gamified membership yang lebih kompleks. Konsumen diberikan misi harian, poin loyalitas, level keanggotaan, dan berbagai bentuk penghargaan lainnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya ingin menciptakan transaksi, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Kita lanjut pada slide ke-8, yaitu analisis utilitas hedonis. Yang pertama, asumsi konsumen sebagai agen rasional runtuh. Konsumen digital memburu spektrum kepuasan luas, penyelesaian misi ciptakan kepuasan emosional tinggi, kenaikan kasta akun adalah pencapaian personal, fungsi fisik bersinergi dengan hiburan aplikasi. Namun pada era marketplace digital muncul konsep utilitas hedonis, yaitu kepuasan yang berasal dari pengalaman dan kesenangan selama proses konsumsi. Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa senang ketika berhasil mendapatkan voucher eksklusif, memenangkan hadiah, atau naik ke level membership yang lebih tinggi. Kepuasan tersebut seringkali tidak berhubungan langsung dengan manfaat produk yang dibeli. Artinya, konsumen memperoleh kepuasan tambahan yang berasal dari pengalaman bermain dan penghargaan yang diberikan platform. Kita lanjut pada slide ke-9, yaitu manipulasi budget constraint. Yang pertama, pengumpulan poin ciptakan ilusi daya beli.
Bias kognitif memanipulasi persepsi kendala anggaran, konsumen merasa batasan anggarannya bergeser kanan. Distorsi psikologis ini memicu belanja tak terencana, koin virtual menguburkan realitas batasan finansial. Secara teori, konsumen memiliki batas anggaran yang menentukan beberapa banyak barang yang dapat dibeli. Namun dalam praktiknya, marketplace sering memengaruhi persepsi konsumen terhadap batas tersebut. Ketika konsumen melihat cashback, diskon, atau tulisan hemat sekian rupiah, mereka sering merasa sedang mendapatkan keuntungan besar. Padahal kenyataannya, mereka tetap mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap keterbatasan anggaran dapat berubah akibat strategi pemasaran yang memanfaatkan faktor psikologis konsumen. Kita lanjut pada slide ke-10, yaitu persaingan non-harga dalam oligopoli. Peleburan Tokopedia, TikTok konsolidasikan struktur oligopoli. Pasar dikendalikan korporasi digital secara ketat. Perang harga dihindari demi cegah kerugian. Strategi fokus pada persaingan fitur gamifikasi. Dominasi pangsa pasar dijaga secara aman. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak melalui bersaing melalui harga. Sebaliknya, mereka lebih banyak berkompetisi melalui inovasi fitur, kualitas layanan, sistem loyalitas, dan pengalaman pengguna. Gamifikasi menjadi salah satu bentuk persaingan non-harga yang sangat efektif karena mampu menciptakan keterikatan emosional antara konsumen dan platform. Semakin kuat keterikatan tersebut, semakin sulit bagi konsumen untuk berpindah ke platform lain. Kita lanjut pada slide ke-11. Yaitu di sini ada elastisitas permintaan inelastis. Di sini ada kurva di era diskon dan era gamifikasi. Di sini sangat pesat, yaitu era diskon, permintaan konsumen sangat elastis. Era gamifikasi, kurva permintaan menjadi inelastis. Permintaan tetap stabil meski harga normal. Konsumen kebal terhadap fluktuasi harga real. Insentif loyalitas menekan tingkat sensitivitas harga. Nah, ketika konsumen hanya berfokus pada harga, maka mereka akan mudah berpindah ke platform yang menawarkan harga lebih murah. Namun, ketika konsumen telah terikat oleh sistem reward, poin, dan level keanggotaan, sensitivitas terhadap harga menjadi berkurang. Konsumen tetap menggunakan platform yang sama karena merasa memperoleh manfaat tambahan selain harga produk. Nah, akibatnya permintaan menjadi lebih inelastis dan loyalitas pelanggan meningkat. Slide 12. Yaitu eksploitasi loss aversion. Konsumen takut kasta keanggotaan platinum turun, kecemasan muncul jika koin digital hangus, tercipta biaya peralihan psikologi sangat tinggi. Loyalitas terkunci penuh pada satu ekosistem, dan keputusan belanja didorong kecemasan kehilangan poin. Nah, di sini menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih takut kehilangan dibandingkan memperoleh keuntungan baru. Marketplace memanfaatkan kecenderungan ini melalui berbagai notifikasi seperti voucher akan segera berakhir, poin akan hangus, atau kesempatan hadiah yang terbatas. Meskipun nilai ekonominya mungkin kecil, konsumen sering merasa rugi jika tidak memanfaatkannya. Perasaan takut kehilangan tersebut kemudian mendorong konsumen untuk terus berinteraksi dengan aplikasi dan melakukan pembelian yang mungkin sebelumnya tidak direncanakan. Lanjut pada slide ke-13. Yaitu hasil dan temuan efektivitas produsen. Yang pertama, berhasil keluar dari jebakan bakar uang. Biaya pemasaran menjadi efisien dan terukur. Pertumbuhan volume transaksi terjaga sangat stabil. Efek penguncian mempertahankan pangsa pasar korporasi. Profitabilitas korporasi jangka panjang lebih terjamin.
Nah, konsumen menjadi lebih sering membuka aplikasi, lebih aktif berinteraksi dengan platform, dan memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan juga memperoleh data perilaku konsumen yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan meningkatnya loyalitas dan frekuensi penggunaan aplikasi, peluang terjadinya transaksi juga menjadi lebih besar. Nah, kita lanjut pada slide ke-14, yaitu hasil dan temuan impulsivitas konsumen. Pertama, loyalitas terbentuk kuat secara murni psikologis, memicu anomali nasionalitas dan belanja impulsif. 3. Transaksi terjadi demi mengejar kuota poin, pembelian dilakukan tanpa urgensi fungsi tinggi, rentan mengganggu rasionalitas anggaran rumah tangga. Nah, dari sisi konsumen, terdapat dampak yang perlu diperhatikan, yaitu meningkatnya kecenderungan pembelian impulsif. Konsumen sering membeli barang bukan karena kebutuhan yang mendesak, melainkan karena tergoda oleh reward atau promosi tertentu. Akibatnya, keputusan ekonomi yang seharusnya rasional menjadi lebih dipengaruhi oleh emosi dan dorongan sesaat. Jika perilaku ini terjadi terus-menerus, maka dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi dan meningkatkan konsumsi yang tidak direncanakan. Kita lanjut ke slide 15. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas. Keseimbangan pasar digital baru. Transisi strategi Gamivel membership terbukti sangat efektif. Manipulasi anggaran, ubah permintaan menjadi inelastis. Strategi ini ciptakan konsolidasi dikopoli kuat. Utilitas konsumen meluas dari fungsional ke emosional. Loyalitas dipicu psikologi, bukan diskon instan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Gamivel Membership telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital. Kepuasan tidak lagi hanya berasal dari produk yang dibeli, tetapi juga dari pengalaman, penghargaan, dan interaksi yang diberikan platform. Strategi ini efektif meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar digital. Namun di sisi lain, strategi tersebut juga dapat mendorong perilaku konsumtif apabila konsumen tidak mampu mengendalikan keputusan pembeliannya secara rasional. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu slide 16. Nah, di sini ada saran. Konsumen, tingkatkan literasi dan kesadaran konsumsi. Disiplin belanja sesuai anggaran real. Produsen, terapkan transparansi dan etika bisnis. Hindari eksploitasi bias kognitif berlebihan. Untuk akademisi, lakukan riset kuantitatif uji elastisitas. Nah, berdasarkan hasil yang sudah saya papar. Nah, konsumen diharapkan dapat lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di marketplace. Konsumen perlu membedakan kebutuhan dan keinginan agar tidak mudah mendorong melakukan pembelian impulsif. Nah, bagi perusahaan, gamifikasi sebaiknya digunakan secara bertanggung jawab sehingga mampu menciptakan nilai bagi konsumen tanpa mendorong perilaku konsumsi yang berlebihan. Fenomena ini masih sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena perkembangan teknologi digital terus mengalami perubahan. Selanjutnya kita lanjut pada slide yang 17, yaitu daftar pustaka. Yang pertama ada Hasan dan Dias 2023 Economics of Discount Hunting, Qayufi 1 dan Malik 2022 Non-Price Competition, Rahmawati 2023 Gamivel Membership pada aplikasi marketplace, Suryadi dan Ramadan 2024 Distorsi Rasionalitas Ekonomi, Tobing 2025 Konsolidasi Pasar Oligopoli Digital. Slide ini memuat berbagai sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan makalah.
baik berupa jurnal ilmiah, buku ekonomi mikro, maupun penelitian mengenai perilaku konsumen dan marketplace digital. Referensi tersebut menjadi dasar teoritis dalam menganalisis fenomena Gummy Fail membership yang dibahas dalam makalah kali ini. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pergeseran belanja ke Gummy Fail membership dalam perspektif ekonomi mikro. Ekonomi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat berbelanja, tetapi juga mengubah cara konsumen berpikir dan mengambil keputusan ekonomi. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai hubungan antara ekonomi mikro, perilaku konsumen, dan perkembangan marketplace digital saat ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.